3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Pak Ciat melanjutkan dengan pembacaan Dwi Dharma. Silakan untuk slide berikutnya, Pak Ci Andri. Sama seperti Pancasila, silakan untuk anak-anak siaga kelas 3 dan 4 ditirukan di rumah dengan di-unmute mikrofonnya atau dalam hati. Untuk kata siaga nanti diganti dengan kata kami. Dwi Dharma. Siaga Dwi Dharma. pada ayah dan ibundanya. Kami berbakti pada ayah ibunda kami. Siaga berani dan tidak putus asa. Kami berani dan tidak putus asa. Baik, terima kasih anak-anak siaga kelas 3 dan 4 telah melakukan pembacaan Pancasila dan Dwi Dharma dengan baik dan khidmat. Baik, untuk selanjutnya Pak Cik Martin kembalikan kepada Bu Narni. Silakan Bu Cik. Terima kasih Pak Cik Martin. Anak-anak yang terkasih, anak-anak kelas 3 dan 4, mohon maaf, anak-anak coba semuanya menyimak kegiatan hari ini dengan baik. Tidak ada yang chatting-chatting ketika Pak Cik Puci sedang menerangkan materi. Ibu ingatkan sekali lagi, tidak ada yang chatting ketika Pak Cik Puci sedang menerangkan materi. Baik, terima kasih anak-anak. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang penghijauan. Sebelumnya, mari kita awali dengan riang-riang dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Cik Yani. Silakan Bu Cik Yani. Terima kasih Bu Cik Narni. Selamat siang anak-anak. Semangat ya. Nah, anak-anak sambil tetap di mute, anak-anak mau mendengarkan lagu yang sudah diajarkan. Sebetulnya anak-anak selamat mengikuti tapi tetap di mute. Lagunya Pramuka Sejati ya, supaya anak-anak lebih hafal lagi. Mari silakan Bapak Andri ya, Pramuka Sejati. Anak-anak silakan menirukan. Suaranya belum ada. Langsung pakai suara Pak Ci Andri. Bersahaja setia suka menolong ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa saja mudah-mudahan, aman dan tak kena rasa
Anak-anak udah pernah kan diajari itu ya, anak-anak tinggal mengulang lagi itu tadi. Pramuka sejati, tidak pernah sombong, rajin, terampil, dan selalu bergembira. Itulah pramuka ya. Anak-anak sudah hafal belum? Sudah sering toh diputar lagu itu ya. Supaya besok kalau anak-anak tatap muka sudah hafal langsung dinyanyikan ya. Terima kasih anak-anak sudah menirukan lagu-lagunya. Nanti mari kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Silakan, Puji. Baik, terima kasih Bu Cik Yani. Anak-anak yang terkasih, isi syair lagu bagus sekali ya. Tadi Bu Yani sudah menyampaikan. Dalam syair lagu tersebut berisi pesan-pesan yang bagus, yaitu pramuka itu rajin, pramuka itu terampil, pramuka itu gembira, tidak murung, tidak sombong, tutur katanya baik. Luar biasa anak-anak ya, tentunya anak-anak kelas 3 dan 4 juga demikian pramuka yang sejati. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan materi hari ini tentang penghijauan. Silakan Bu Ana untuk menerangkan tentang materi penghijauan. Pak C. Andre ya, untuk kelas 3 dan 4, silakan Pak C. Andre. Ya, terima kasih Bu Cik Narni. Oke, anak-anak, kita akan materi pramuka tentang penghijauan, tetapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat sebuah video terlebih dahulu. Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan terendam banjir pada beberapa hari terakhir. Masifnya pembukaan lahan secara terus-menerus turut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Kiki. Pak, share sebuah video, inti beritanya apa anak-anak? Sebuah videonya. Ayo. Ada banjir, Pak. Banjir. Disebabkan oleh apa? Penebangan pohon, Pak. Ya, penebangan pohon. Jadi penebangan pohon secara ilegal dan masif juga menyebabkan banjir. Oke. Nah, untuk mengantisipasinya, kita harus melakukan sebuah penghijauan. Nah, apa itu penghijauan? Nah, penghijauan adalah kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan dengan berbagai jenis pohon yang bertujuan untuk memulihkan atau mempertahankan atau meningkatkan fungsi lahan bagi lingkungan. Jadi, anak-anak, untuk mencegah sebuah bencana itu longsor atau banjir, penanaman kembali hutan itu diperlukan karena akar tanamannya dapat mencegah tanah bergerak dan dapat menyerap air lebih banyak. Lalu penghijauan juga merupakan perwujudan dari pengamalan dari dasar dharma yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama. Lalu manfaat penghijauan apa saja? Nah, manfaat penghijauan itu yang satu. Yang pertama, mencegah banjir dan kekeringan. Jadi pohon yang kita tanam mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air. Semakin banyak pohon yang kita tanam, semakin banyak air yang tersimpan. Nah, lalu pada poin yang kedua, manfaat penghijauan adalah mencegah erosi dan pengikisan tanah. Akar pohon yang ditanam dapat mencegah erosi. Salah satunya, contohnya seperti penanaman mangrove di pinggir pantai yang untuk mencegah abrasi air laut terhadap tanah atau pasir pantai. Terus pada poin nomor 3, manfaat penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara dan mencegah dampak pemanasan global. Jadi dengan semakin banyak kita menanam tanaman,
Semakin banyak pula kualitas udara menjadi lebih baik, jadi mengurangi dampak pemanasan global dan mengurangi jumlah polusi. Lalu pada poin nomor 4, tempat tinggal, tempat hidup, dan tempat berkembang biak mencari makanan bagi jenis hewan. Jadi penghijauan juga menjadi tempat tinggal atau tempat hidup bagi makhluk hidup yang lain seperti serangga dan hewan liar lainnya. Lalu penghijauan juga memiliki nilai ekonomis dalam artian jika anak-anak penghijauannya menanam pohon buah, nanti anak-anak bisa memetik buahnya itu untuk dijual kembali atau dimakan atau dikonsumsi sendiri yang berguna bagi kehidupan. Lalu peran fungsi penghijauan. Nah, peran fungsi penghijauan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi kerusakan lingkungan mulai dari erosi atau abrasi, lalu pencemaran udara, global warming atau efek rumah kaca, dan bencana alam. Lalu mengingat pentingnya manfaat penghijauan dan semakin maraknya kerusakan lingkungan yang terjadi, hendaknya pramuka menjadi penggerak bagi masyarakat. Jadi anak-anak sebagai anggota pramuka turut andil serta untuk menjaga lingkungan. Tidak harus mulai menanam pohon, tetapi bisa juga menanam pohon atau tanaman yang lain di sekitar lingkungan rumah dan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Itu juga bisa. Nah, berikut Bapak sharekan sebuah video, sebuah kegiatan pramuka. Nah, ini. Sebagai wujud peduli terhadap lingkungan, ratusan siswa, TNI, serta pramuka Jumat pagi bersama-sama mengikuti kegiatan penanaman pohon mangrove di seputaran Pantai Mertesari, Sanur, Denpasar. Sebanyak 300 pohon mangrove ditanam di kawasan hutan lindung mangrove ini, yang juga dirangkaikan dengan kegiatan bersih-bersih sampah plastik. Ini dilakukan mengingat di mana pohon mangrove merupakan salah satu penghalang terjadinya gelombang pasang laut. Terlebih mangrove sendiri sangat riskan dengan sampah plastik yang akan memperlambat proses perkembangbiakan mangrove itu sendiri. Menurut Kuarnas Adiaksa Daud menyampaikan, tanah air merupakan anugerah yang perlu dilestarikan. Yang Tuhan berikan kepada kita setelah keimanan adalah tanah air Indonesia. Terlebih Bali yang merupakan ikon wisata dunia, sangatlah penting pelestarian lingkungan terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mendukung pariwisata di Bali. Saya menyambut baik daripada Kuarda Bali, Kawija, juga dari bersama dengan kita Kuarnas untuk melaksanakan kegiatan penanaman bakau ini. Karena Bali ini kan pusat destinasi Indonesia kan. Banyak orang di luar negeri yang nggak kenal Indonesia malah. Ada yang kenal cuma Bali. Oleh karena itu Bali masih kita betul-betul apapun yang kita bisa lakukan kita lakukan untuk yang walaupun kecil berarti gitu. Nah kita tidak bisa selamatkan dunia, kita bisa selamatkan komunitas kita masing-masing. Oleh karena itu kita minta kepada adik-adik menyadarkan mereka betapa pentingnya lingkungan hidup ini. Karena kenikmatan yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita setelah keimanan adalah tanah air Indonesia. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerto sendiri menghimbau kepada masyarakat Bali untuk terus ikut serta menjaga kelestarian Bali dalam mewujudkan konsep Trihita Karana mulai dari dalam diri sendiri untuk peduli terhadap lingkungan. Hari ini Pramuka Nasional dan Kuarda Bali melakukan penanaman 300 pohon di Pantai Pengembang ini dalam rangka untuk menghijaukan lingkungan di Pantai Pengembang ini untuk pelestarian lingkungan yang kita miliki. Dan ini juga bagi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan program Bali Mandara, Bali Clean and Green ini. Kalau nanam
Penanaman pohon mangrove pramuka kuartir daerah Bali ini merupakan salah satu upaya kepedulian pramuka baik Warda Bali maupun Kuarnas dalam melestarikan hutan mangrove di Bali, serta mendukung program pemerintah Provinsi Bali menuju Bali Clean and Green. Iketut Kesetiawan. Itu tadi adalah sebuah kegiatan dari pramuka, yaitu penanaman pohon apa, anak-anak? Nah, bagi yang menyimak videonya, pohon apa? Ya, pohon mangrove. Nah, fungsi pohon mangrove untuk apa, anak-anak? Ya, abrasi dan gelombang pasang air laut. Oke, Bapak lanjut lagi share screen-nya. Di sini anak-anak kan sudah paham tentang manfaat penghijauan, lalu di penghijauan, lalu perannya. Nah, sekarang selanjutnya di sini akan Bapak jelaskan. Nah, di sini kita akan membuat poster. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian, manfaat, dan fungsi penghijauan, selanjutnya kita akan membuat sebuah poster dengan tema penghijauan. Nah, ini adalah contoh-contoh poster penghijauan seperti stop plastic pollution, buanglah sampah pada tempatnya, lalu hijaukan kembali, atau penanaman pohon kembali, ajakan penanaman pohon. Nah, di sini anak-anak tugaskan untuk membuat sebuah poster. Nah, nanti anak-anak membuatnya boleh digambar pakai kertas, atau boleh juga dibuat menggunakan aplikasi pengolah gambar seperti Microsoft Paint. Nah, lalu disimpan dalam bentuk file gambarnya, lalu dikirim ke Google Classroom. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak share di Google Classroom. Jadi nanti anak-anak tetap memantau Google Classroom, nanti Bapak akan share tugasnya. Jadi hari ini untuk pramuka kita ada tugas yaitu membuat poster dengan tema penghijauan, dan batas pengumpulannya adalah 7 Juli. Jadi anak-anak tidak harus hari ini mengerjakan, tetapi maksimal pengumpulannya adalah 7 Juli. April ya? April, Pak. Ya, 7 April. 7 Juli. Oke, 7 April. Oke, untuk hari ini mungkin sekian untuk materinya. Saya kembalikan ke Bu Narni. Baik, terima kasih Pak Cik Andre yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang penghijauan. Anak-anak yang terkasih, Ibu Narni tidak akan mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cik Andre. Intinya adalah tentang manfaat penghijauan serta fungsi penghijauan. Dimulai dari diri sendiri untuk peduli terhadap lingkungan. Tentunya anak-anak kelas 3 dan 4 siap ya anak-anak ya. Ibu yakin kalian luar biasa dan siap laksanakan tugas tersebut, yaitu peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, untuk tugas pramuka ini Pak Andre tadi sudah menyampaikan, Ibu hanya mengingatkan kembali tugas dalam kegiatan pramuka ini membuat poster tentang penghijauan. Anak-anak, silahkan membuat sebuah kalimat ajakan tentang penghijauan. Ya, tadi Pak Cik Andre sudah menjelaskan atau memberikan contoh seperti apa poster tentang penghijauan. Anak-anak nanti silakan juga simak di Google Classroom. Di situ ada contoh ataupun petunjuk. Batas akhir pengumpulannya adalah tanggal 7 April. Bu Narni ulang, batas pengumpulan poster tanggal 7 April 2021. Ini batas akhir ya. Kalau anak-anak sudah siap, tidak usah menunggu terakhir baru dikumpulkan. Siap anak-anak ya? Luar biasa. Baik anak-anak, sebelum Bu Nari tutup, apakah ada tambahan dari Pak Cik dan Bu Ci? Baik,
anak-anak tidak ada tambahan. Anak-anak sudah sangat jelas ya. Tugasnya ada di Google Classroom, yaitu membuat poster tentang penghijauan. Marilah kita ya mencintai lingkungan kita, dimulai dari kita sendiri, peduli terhadap lingkungan. Ya anak-anak ya, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita sudah bisa mengikuti kegiatan pramuka dengan baik dan lancar, dan kita sudah diberi alam yang indah, alam yang bagus, ciptaan Tuhan. Maka sudah sepantasnya kita merawat dan menjaga lingkungan sekitar kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Apakah Pak Leo sudah bergabung di Zoom ini? Baik, anak-anak, mari kita tutup pertemuan pramuka pada siang hari ini dengan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kita doa yang baik ya nak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan pendampingan-Mu dalam kegiatan pramuka melalui Zoom meeting ini. Tuhan, kami mohon supaya kami selalu sehat, sehingga kami bisa mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik. Semoga kami semakin mencintai lingkungan kami yang telah Engkau limpahkan bagi kami, Engkau percayakan kepada kami. Semoga kami bisa merawat dan menjaga lingkungan ciptaan-Mu sebaik mungkin. Berkati Mama dan Papa, teman-teman kami, guru kami, sahabat-sahabat kami, anak saudara kami, supaya senantiasa sehat. Terima kasih Tuhan atas perlindungan sepanjang hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan selamanya. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Amin. Terima kasih anak-anak, Pak Cik Puci. Anak-anak sudah mengikuti kegiatan pramuka melalui meeting dengan sangat baik. Oh iya Bu, saya lupa kerjaan yang tugasnya itu di mana, di buku gambar atau komputer gitu? Lupa. Halo anak-anak, silakan pertama digambar dulu ya, digambar di buku gambar. Kemudian kalau udah digambar, diwarnai yang indah, yang rapi, yang bagus. Kemudian difoto, diupload di Google Classroom. Oh, jadi gambarnya di buku gitu? Ya, gambarnya di buku gambar, lalu diberi warna yang bagus, yang indah. Berisi ajakan tentang penghijauan ya nak ya. Kalau sudah difoto, diupload. Gitu anak-anak ya. Aku mau nanya, emang itu posternya itu emang boleh di komputer? Andre, Pak Martin. Oke, untuk tugasnya boleh pakai komputer, boleh digambar manual kok nak. Jadi nanti lebih lengkapnya bisa dibaca di Google Classroom nak. Nanti Bapak upload itunya nak. Tugasnya nak. Baik, terima kasih ya anak-anak ya. Sampai jumpa pada kegiatan ekstra pramuka yang datang. Sampai jumpa. Terima kasih anak-anak. Salam pramuka. Salam pramuka. Terima kasih. Terima kasih.